Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Muhammad Daryanto Saya Ilmeda Septia. Saya Sherly Marcel Eva Emiliani. Saya Waulidia Dijahyani. akan mempresentasikan hasil kegiatan kami ketika di CJDW Keramik di Noyo. Tujuan daripada dilakukan kegiatan ini yakni yang pertama mendokumentasikan dan memahami proses pembuatan keramik di CJDW di Noyo ini, mulai dari proses persiapan bahan baku hingga finishing, serta memahami pengenalan terhadap karakteristik bahan serta metode yang digunakan seperti metode tradisional dan modern yang digunakan para pengrajin di sana. Tujuan yakni mengapresiasi nilai budaya dan kearifan lokal yang digunakan. Istilah keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu kramos, yang memiliki arti tanah liat yang dibakar. Keramik itu sendiri biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai perabotan rumah tangga atau tambahan elemen bangunan. Keramik merupakan material komposit yang memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi, keausan, dan korosi. Lebih tahan daripada superalloy. Meskipun keramik memiliki sifat getas. Salah satu kerajinan yang terkenal di Indonesia yaitu Keramik Jewelry Design and Workshop di Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Proses pembuatan keramik dimulai dari penyiapan bahan seperti feldspar, kuarsa, ball clay, air, dan kualin. Semua bahan ini dicampurkan dan digiling menggunakan mixer besar untuk memperoleh campuran yang homogen. Kemudian terdapat water glass atau natrium silikat yang ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan dan membantu proses pembentukan. Setelah bahan tercampur, dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan partikel besar atau tidak homogen. Selanjutnya, sebelum proses pembentukan, dilakukan penetapan bentuk dan jenis produk yang akan dibuat. Penentuan ini akan mempengaruhi pemilihan cetakan gipsum, teknik pembentukan, serta ukuran dan ketebalan produk akhir. Selanjutnya, proses pencetakan dan pembentukan. Teknik yang digunakan di CJDW ini menggunakan teknik cetak tuang, di mana tanah liat plastis dalam bentuk cairan dituangkan ke dalam cetakan gipsam. Setelah dinding keramik terbentuk, cetakan gipsam dilepas dan produk setengah jadi dirapikan pinggirnya. Hasil cetakan tersebut disusun pada alas kayu di bawah sinar matahari untuk melakukan pengeringan agar kandungan air pada keramik berkurang atau menguap secara alami. Setelah kering, permukaan keramik disempurnakan dengan spons basah agar terlihat rapi dan nyaman disentuh. Dapat juga diberikan motif dengan ukiran dan pewarnaan juga dicelupkan pada glasir agar terlihat mengkilap dan tahan air. Keramik yang telah diglasir kemudian disusun secara rapi untuk melakukan pembakaran dengan suhu sekitar 1200 derajat Celcius. Hal tersebut dilakukan untuk memadatkan dan menguatkan struktur keramik serta glasir dapat melekat sempurna. Pembakaran selesai, dilakukan pendinginan dengan membiarkan pintu tungku agar suhu turun dan tidak mengalami keretakan pada keramik. Tahap akhir adalah pengecekan hasil dari keramik tersebut, yaitu di mana produk yang lolos untuk pemeriksaan dinyatakan siap dalam dipasarkan atau digunakan sesuai tujuan. Kesimpulannya yaitu CJDW di Noyo ini mengelola pembuatan keramik secara menyeluruh, mulai dari pemrosesan bahan baku di mana berupa kaolin, ball clay, kuarsa, feldspar, water glass, dan potasium karbonat dengan dicampur air, nantinya pencampuran, penyaringan, pencetakan dengan metode cetak tuang, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengeringan, proses finishing hingga pembakaran ditungku sekitar kurang lebih 1200 derajat Celcius, serta pendinginan bertahap. Mereka memadukan metode tradisional pada pembentukan manual serta pembakaran dan glasir konvensional dengan teknologi modern dalam proses pencampuran dan teknik dekorasi untuk menjaga kualitas, estetika, serta fungsi produk. CJDW di Noyo ini menunjukkan bahwa keramik berkualitas tinggi dapat dihasilkan melalui perpaduan antara teknik tradisional dan teknik modern, dengan perhatian penuh terhadap kontrol, mutu, nilai estetika, dan komitmen pelestarian budaya lokal yang mendorong inovasi berkelanjutan dalam industri kreatif. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.